disiarkan di televisi ketika Paus memimpin suatu ibadat umum disertai dengan ibadat tobat. Sudah tersedia booth untuk pengakuan dosa di sepanjang lapangan Basilika Santo Petrus. Dan ketika tiba saatnya untuk menerima sakramen tobat, Paus tiba-tiba keluar dari barisan dan berlutut di tempat pengakuan dari salah satu tempat pengakuan yang tersedia untuk umat. Hal ini mengejutkan orang karena Paus tidak datang ke tempat pengakuan yang biasa, di mana dia memiliki bapak pengakuan sendiri, tapi dia datang kepada tempat pengakuan yang umum. Saya bisa bayangkan pasti sang imam, mungkin imam muda, terkejut sekali ketika Paus berlutut dan mengaku dosa kepada dia. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Sri Paus ini merupakan suatu pesan kepada dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bukan pendosa. Walaupun dia seorang yang baik-baik, orang baik-baik tidak sama dengan orang yang tidak berbuat dosa. Di dalam Injil hari ini kita melihat Yesus memberikan pembandingan antara seorang pemungut cukai, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai, di mana di masyarakat Yahudi dikenal sekali orang Farisi adalah orang yang baik. Artinya orang yang tidak melanggar peraturan-peraturan, hukum-hukum moral dan sebagainya. Dan pemungut cukai adalah orang yang sudah dikenal oleh semua orang sebagai orang yang tidak peduli, tidak mempunyai hukum, dan tidak mentaati hukum, sehingga mereka adalah pendosa, dan itu benar. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan, kedua orang ini adalah sama memiliki bakat pendosa. Sehingga kalau kita menyadari kita semua di sini, saya yang berdiri di sini, saya memakai jubah, dan Anda masing-masing, kita semua adalah pendosa. Tidak seorang pun bisa mengatakan kecuali saya. Tidak seorang pun bisa mengatakan saya yang paling oke di antara sini. Barangkali kita bisa menghitung prestasi-prestasi kebaikan kita. Dan barangkali prestasi kebaikan kita satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. But that is not the point. Bagi Tuhan dan bagi kita, yang sangat kita butuhkan yaitu rahmat. Rahmat pertobatan yang membuat kita bisa datang pada Tuhan dengan hati yang jujur. Rahmat yaitu satu pemberian dari Tuhan kepada kita manusia supaya kita bisa datang kepada Dia. Sebaliknya setan menawarkan banyak godaan pada kita supaya kita tidak datang pada Tuhan. Supaya kita menjauh dari Tuhan. Semakin kita termakan pada godaan setan, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Anda lihat kalau kita jatuh dalam dosa, kita semakin jahat, kita semakin tidak suka berdoa. Kita semakin benci kepada orang-orang yang suka berdoa. Kita makin suka mengutuk dan menghujat orang-orang yang kelihatannya saleh dengan sinis. Kalau orang-orang semacam itu ketika melihat orang berdosa, dia munafik. Pura-pura dia. Tapi sebenarnya dia ngomong itu, dia berada dalam posisi yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan berpikir demikian. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu akan ikut terharu,
ikut tergerak dan mengakui dalam hati ketika melihat orang lain menjadi saleh. Karena itu saya memberikan pembandingan. Sebagaimana iblis melemparkan panah-panah beracun supaya orang jauh dari Allah, Allah menawarkan rahmat demi rahmat supaya orang itu ditarik dekat dengan Dia. Maka kita perlu membuka diri terhadap rahmat. Dan rahmat itu mengalir pada kita secara luar biasa setiap hari, setiap saat. Dan terutama di saat-saat seperti ini, di mana kita mendapat kesempatan untuk membuka diri, mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadat tobat. Saat itulah saat rahmat, saat amazing grace, yang membuat kita sadar bahwa banyak hal dalam hidup kita yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan. Sehingga poin pertama untuk mendapatkan rahmat Tuhan hanya satu, yaitu sadar, menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Kedua, melangkah mendekati Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan meminta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan itu diberi hanya kepada orang yang tidak layak. Kalau saya berutang pada Anda dan Anda membayar, saya membayar, maka itu pantas. Tapi kalau saya berutang pada Anda dan saya tidak mampu membayar, dan kemudian Anda mengatakan it's okay, itu namanya belas kasihan. Saya tidak berhak, tapi saya dapatkan. Itulah yang Tuhan tawarkan. Apabila Tuhan berlaku adil pada kita, tidak seorang pun yang bisa selamat. Tidak ada satupun. Maka yang Tuhan tawarkan kepada kita, kepada umat yang Dia cintai, yaitu mercy, belas kasihan. Maka kita sebagai orang beriman, percaya kepada Yesus dan cinta kepada Yesus, terutama karena Dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dan ini luar biasa. Minggu lalu kita telah memperdalam tentang spiritualitas divine mercy. Ini menjadi spiritualitas penghayatan kita. Dan kita dengan jujur harus memeriksa diri kita. Sebab spiritualitas orang Farisi itu, dia merasa diri oke dengan melihat orang-orang lain di luar. Dia mengatakan, saya tidak oke karena orang-orang lain yang tidak oke. Dia selalu hanya melihat orang lain dan orang lain. Saya tidak seperti dia itu, dia katakan. Dan sebenarnya sampai masa ini pun, kita memiliki kecenderungan spirit seperti orang Farisi. Tidak pernah kita melihat bahwa kita yang salah. Selalu kalau ada masalah, orang lain yang salah. Karena itu, Santo Paulus dalam surat Efesus menegaskan di sini, kamu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama yaitu manusia yang selalu menunjuk orang lain, tetapi tidak menunjuk ke dalam. Kemudian dia konkretkan, katakan, buanglah dusta. Jadi dosa kita tuh dosa dusta. Dan kemudian dia tegaskan, ini baik sekali bagi kita di komunitas, apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Adalah wajar, suami dan istri kadang-kadang konflik kan? Walaupun ada cinta sekali, nggak bisa terhindar, ada konflik. Ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan, apabila kamu dalam konflik, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Demikian kita juga di dalam komunitas. Walaupun kita hidup baik-baik, bisa aja terjadi. Kita jengkel pada si A, kita sebel pada si B, kita geram pada si C. Tapi kita ingat sabda Tuhan. Apabila kamu jengkel, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Dan dosa pertama ketika kita marah yaitu mana? Mulut.
jaga. Ya. Jangan ada keluar kata-kata yang membuat kita dosa. Sebab apabila itu sudah berbuat dosa, maka dia mulai merusak. Dan Paulus katakan sini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita boleh marah, tapi jangan simpan marah itu lebih dari 1 malam. Ya. Begitu matahari terbenam, kita harus bilang, sudah, ya, it's okay. Let it go. Ya. Namun kita lihat bahwa let it go bukan berarti mengizinkan orang yang berbuat tidak baik pada kita itu boleh terus. Ya. Maka itu satu perkara lain. Ya. Itu perkara bagaimana menata komunitas, menata keluarga, menata relasi. Kita tuh harus ngomong dengan baik-baik. Dan Paulus juga katakan, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi kita diajak bukan hanya stop berbuat dosa, tapi melakukan hal yang baik. Supaya kita tidak berbuat dosa itu lagi. Jadi bukan bilang stop mencuri, stop. Tapi Paulus katakan, kamu harus bekerja, mendapatkan hasil sendiri supaya kamu tidak mencuri. Jadi kita harus mencari solusi menjadi orang yang lebih baik. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebelum kita memberikan pengampunan, kita juga harus mau mengampuni. To let it go dan mulai kembali dengan spirit yang baru. Kalau